Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua adik-adik sekolah Minggu GKJ Karangbendo? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dan penuh sukacita ya. Nah, tetap menjaga kesehatan kita semuanya. Terus berdoa supaya Tuhan selalu menyertai di tengah-tengah keadaan pandemi sekarang ini. Nah, supaya tetap bersukacita, kita akan sama-sama memujikan nama Tuhan dengan satu pujian lagu dengan penuh semangat. Judulnya adalah lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk kita pujikan sama-sama. Adik-adik gimana? Sudah penuh semangat ya memuji nama Tuhan? Kita akan memujikan kembali nanti lagu Kasih Yesus. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Selin Selena. Selanjutnya boleh bergantian buat adik-adik sekolah minggu yang lain untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, Kasih Yesus, kita akan sama-sama berdoa bersama Selin Selena. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami sekolah minggu hari ini. Sertai kami dari awal hingga akhir dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Nah,
adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ria, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita, baca kitab suci. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kedua tangannya dilipat, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, buat penyertaan kasih Tuhan. Bapa, jika pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh berikan telinga kami mendengar, hati kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh meresapinya, dan boleh melakukannya di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh selalu dikuatkan oleh firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Ria mau mengajak teman Kak Ria nih. Namanya Cimon. Nah, adik-adik, boleh nggak bantu Kak Ria untuk panggil Cimon? Cimon. Kamu di mana sih, Cimon? Cimon, sini dong, Cimon. Ayo adik-adik, bantu Kak Ria panggil. Nah, bagus, Cimon. Kamu di mana, Cimon? Sini, sudah ditunggu nih sama adik-adik. Cimon. Halo kakak. Aku Cimon. Nah, tuh adik-adik udah nungguin semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cimon mau nggak mendengar firman Tuhan? Aku mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik mau kan mendengar firman Tuhan? Tapi Cimon baru sedih, kakak. Kamu kenapa sedih? Iya, aku sedih karena nggak bisa kemana-mana. Tuh, lihat semua mainanku. Coba aku lihat. Tuh, semua mainanku berantakan karena aku di rumah. Nggak boleh kemana-mana sama mama. Nggak boleh kemana-mana sama mama? Iya, nggak boleh kemana-mana. Tuh, mainanku semua ada di situ. Aku nggak boleh kemana-mana, kan sedih, Kak. Ini kan liburan. Harusnya kan aku bisa pergi ke rumah nenek, bisa main sama teman. Tapi aku nggak boleh kemana-mana. Aku sedih. Kimon nggak boleh sedih. Harusnya Kimon merasa bersyukur. Karena Kimon masih sehat. Ya kan? Kimon masih sehat, cuman nggak boleh kemana-mana. Kan di rumah ada banyak mainan.
Kimon bisa mainan tuh, mainan-mainan yang banyak. Kimon nggak boleh sedih. Ya kan? Kita harus selalu semangat karena sehat, nggak boleh sedih. Betul nggak? Waduh, aduh takut, aku takut, ya takut. Tenang, itu cuma suara ambulan. Aku takut, Kak. Aduh, ada corona, corona. Tenang, udah nggak ada suara ambulannya. Iya, Kak, aku takut. Aku takut sekali. Kamu takut? Iya, ada suara ambulan. Takut. Hmm, takut sekali. Karena takut ada corona, Kak. Iya, semua juga takut kalau ada corona. Tapi nggak usah sepanik itu juga, kan kita di rumah. Kita sehat-sehat aja, nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Sebentar, ada telepon nih. Sebentar ya, Kak Ria angkat dulu. Halo. Oh, Oma. Apa kabar, Oma? Oh, Oma minta dijemput. Mau ke rumah sini. Oh, oke, nanti Kak Ria jemput sama Kimon ya, Oma ya. Oke, Oma. Sampai ketemu ya, Oma ya. Oke. Bye-bye, Oma. Nanti aku jemput ya, Oma ya. Oma masih di gunung itu kan? Masih di situ kan, Oma? Di rumah itu kan? Oke. Oke, nanti aku jemput ya, Oma ya. Oke, bye-bye, Oma. Kimon, kita jemput Oma aja yuk. Mau nggak? Daripada kamu bosan di rumah, kita jemput Oma. Toh Oma ada di gunung, kita nggak ketemu siapa-siapa. Jadi, kita lebih aman karena kita mau ke gunung. Jadi kita jemput Oma, habis jemput kita langsung pulang, nggak usah mampir-mampir, ya kan? Oke, aku mau ikut. Oh iya, kita harus pakai masker dulu, Kimon. Karena kita mau pergi kan? Kita pakai masker dulu. Kimon pakai masker ya. Oke, siap, Kakak. Oke, sebentar. Karya ambil masker dulu. Kimon juga pakai masker, oke? Siap. Sebentar ya, adik-adik. Karya mau pakai masker dulu. Nah, sekarang kalau kita mau keluar rumah harus pakai masker. Dan lebih aman maskernya 2, adik-adik ya. Biar lebih aman maskernya harus 2. Jadi masker medis. Begini ya. Dan masker kain. Nah, begini kalau kita mau pergi harus begini. Oke, gimana udah pakai masker belum? Aku udah pakai masker, Kak. Tapi aku pakai masker yang KN. KN95. Jadi satu masker saja cukup. Begitu, Kakak. Oke, Kimon. Kita naik mobil dulu ya. Kita jalan naik mobil, keluar rumah kita jemput Oma. Kimon siap? Oke, Kak. Siap, kita mau naik mobil. Naik mobil kan, Kak? Iya, kita mau naik mobil dulu. Oke, Kimon. Ya, sudah siap? Sudah masuk mobil ya? Oke, Kimon. Let's go, kita berangkat. Kimon. Jalannya sepi ya, orang-orang pada nggak keluar rumah, Kimon. Iya, Kak. Kan kita harus patuh aturan pemerintah. Gak boleh keluar rumah kalau nggak penting. Karena banyak ada corona itu, Kak. Banyak yang sakit, jadi kita nggak boleh keluar rumah. Kecuali ada keperluan yang penting. Iya, kita harus stay at home, di rumah saja, biar kita tidak tertular oleh corona. Sepi banget ya jalannya ya. Kak, aku mau cerita.
mau cerita apa, Kimon? Kemarin temanku masuk rumah sakit karena kena corona. Aku sedih banget, Kak. Emang temanmu bisa kena corona juga? Kamu bisa kena corona? Ya bisa lah, Kak, karena aku makhluk hidup. Oh iya bisa ya. Bisa kena corona ya? Iya, Kak, bisa. Jadi temanku itu sakit lalu ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit udah penuh, Kak, nggak ada tempat. Hah? Udah penuh? Iya, jadi dirawatnya di tenda gitu di luar rumah sakit. Aku kasihan sekali, Kak, aku sedih. Ya, kasihan ya, rumah sakit udah penuh. Banyak yang kena corona. Ya, kita turut berdoa lah supaya saudara-saudara kita yang sakit itu bisa segera mendapat penanganan yang baik, bisa mendapat penanganan yang baik dari dokter, dari tenaga kesehatan, para perawat. Dan kita juga harus berdoa buat para dokter dan perawat supaya mereka sehat-sehat. Karena banyak sekali yang sakit, kasihan mereka juga lelah dan capek. Iya, Kak. Coba lihat, Kak. Coba lihat berita deh, Kak. Coba lihat. Berita apa? Coba lihat, Kak. Berita corona. Rumah sakit penuh, Kak, kayaknya. Oke, coba kita lihat ya. Rumah sakit penuh. Emang iya rumah sakit penuh. Wah iya, tuh semua orang pada sakit dirawat. Aduh, sedih sekali Karya. Banyak sekali yang sakit kena corona ya. Aduh, iya Kak, itu banyak sekali yang sakit di rumah sakit kena corona. Dipasang selang oksigen. Mereka sakit semua, sedih kita Kak. Iya, sedih kita. Adik-adik juga pasti sedih. Karena mungkin ada saudara, teman adik-adik yang sakit juga kena corona. Kita doakan ya adik-adik ya, supaya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan teman-teman dan saudara-saudara kita. Kak, kalau kita merasa sedih seperti itu, kenapa ya Kak? Kenapa ya Tuhan mengizinkan ada corona? Aduh, sedih sekali, corona bikin banyak orang sedih, Karya. Iya, betul, corona membuat kita sedih. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan memelihara kita walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kadang memang hidup ini kita mengalami bencana, mengalami kesedihan, tapi percaya deh, Tuhan Yesus itu pasti akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Wah, gitu ya, Kak. Kita masih jauh nggak, Kak, ke rumah nenek Oma? Kita lihat dulu ya. Beritanya kita tutup lagi aja ya. Aduh, bikin sedih nih kalau ngelihat. Kita lihat yang lain aja deh. Kita udah nyampe nih di pegunungan nih, di dekat rumah Oma nih. Nah, akhirnya kita nyampe juga di dekat gunung di rumah Oma. Aduh, seger tuh pemandangannya. Aduh, seger sekali. Coba kita keluar sebentar ya, kita lihat pemandangannya. Aduh, seger sekali, nggak ada orang. Tapi kita merasa segar. Tuhan menciptakan gunung yang indah, menciptakan awan putih yang cantik sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa. Lihat itu, Kimon. Kamu suka kan pergi ke pegunungan? Banyak pohon, kamu bisa panjat-panjat pohonnya tinggi-tinggi. Kalau di rumah kan nggak ada pohon, kamu nggak bisa main panjat-panjatan. Iya Kak, aku senang sekali di sini. Kita berhenti di sini dulu sebentar ya Kak, kita lihat gunung
sabar, mau cari pisang aja. Oke lah, kita keluar dulu. Keluar dari mobil, kita lihat dulu pemandangannya. Asik, aku happy. Iya, happy. Udah, kamu mau cari pisang dulu. Tuh, ada pohon pisang tuh di sana. Tapi ada pemiliknya nggak? Kamu bilang dulu, izin dulu kalau mau ambil. Iya, Kak, siap. Aku izin dulu kalau mau ambil. Oke, sana ke pohon pisang. Kalau mau panjat-panjat, sono panjat dulu deh. Jangan lama-lama ya, Karya tungguin di sini ya. Oke, Kakak, sebentar ya. Nanti aku izin dulu kok sama yang punya. Kan harus bilang kalau mau ambil sesuatu, nggak boleh nyolong. Iya, betul. Anak Tuhan Yesus nggak boleh mencuri. Harus bilang dulu kalau mau mengambil sesuatu, oke? Ya, Bos. Oke. Sebentar ya, Kak. Tungguin sebentar ya. Oke, Karya tungguin di sini ya. Dadah teman-teman, sebentar ya aku panjat pohon pisang dulu. Hehehe, bye-bye. Lepas satu dulu ya adik-adik ya. Ini nggak ada orang kok. Mau menikmati dinginnya pegunungan, enak sekali adik-adik udaranya. Nggak seperti di kota. Kalau di kota kan sudah bercampur dengan kendaraan, polusi, di sini segar sekali. Merasakan keajaiban Tuhan, diberikan gunung yang indah, pohon-pohon yang indah, pegunungan. Luar biasa Tuhan Yesus. Ini kalau mau ke rumah Oma nih ya, adik-adik kita naik lagi sekali lagi, terus turun sedikit. Nah, itu sudah sampai nanti kita di tempat di rumahnya Oma. Cuman kita istirahat dulu tuh, nungguin si Timon, dia mau ambil pisang, katanya lapar, pengen pisang. Udah lama kan dia nggak ke hutan, jadi nggak ke pohon-pohon, jadi dia pengen pisang. Segar sekali. Kamu siapa? Aku adalah burung gagak. Burung gagak. Iya. Lihat buluku hitam semuanya. Serem ya. Tapi jangan takut adik-adik. Burung gagak ini aku baik hati. Adik-adik jangan takut sama aku ya. Kok. Meskipun aku hitam, jelek, tapi aku pernah menolong orang, menjadi kebaikan buat orang lain. Aku pernah menjadi dutanya Tuhan Yesus untuk menolong orang. Kamu pernah menolong orang? Menolong bagaimana? Masa burung gagak menolong orang? Bagaimana caranya? Burung gagak menolong orang. Kak, kamu dengarkan aku dulu ya. Adik-adik juga dengarkan aku dulu ya. Pada waktu itu terjadi bencana kekeringan yang luar biasa. Keringan? Gimana itu? 2000 tahun yang lalu di masa lampau, pada waktu itu pernah terjadi bencana kekeringan yang luar biasa. Semuanya kering. Air tidak ada. Hujan juga tidak ada. Tanah menjadi sangat kering. Kering semua? Tanaman mati semua dong? Iya, tanaman semuanya mati, semuanya kering, tidak ada air. Panas di mana-mana, tidak ada makanan, karena tanaman pada mati karena tidak ada air. Lalu,
Apa yang kamu lakukan? Jadi pada waktu itu, pada pemerintahan Raja Ahab, Ahab memperistri Isabel, dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan tidak berkenan dan terjadilah kemarau yang panjang. Tapi aku diutus Tuhan untuk memelihara seorang nabi. Seorang nabi? Nabi siapa yang Tuhan suruh kamu membantu memelihara? Ya, aku disuruh memelihara Nabi Elia. Nabi Elia? Iya, Tuhan menyuruh aku untuk memberi makan Nabi Elia selama masa kekeringan, kemarau, tidak ada makanan itu. Oh, jadi Tuhan menyuruh kamu untuk memberi makanan kepada Elia, begitu? Iya, karena Tuhan sangat mengasihi Nabi Elia, maka Tuhan memelihara Nabi Elia melalui aku. Aku disuruh Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia setiap pagi dan malam, sore hari aku mengantar makanan untuk Nabi Elia. Oh, begitu ya. Adik-adik, dengarkan dengan baik ya. Dengar ceritaku ya adik-adik ya. Nih, aku mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus memelihara Nabi Elia. Dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Isabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya.
dan ia minum dari sungai itu. Kok, kok, tadi itu karya ceritaku. Aku ada bukti bahwa Tuhan memelihara Elia. Tuhan yang sudah memelihara Elia juga akan memelihara Karya dan adik-adik semuanya. Percayalah, Tuhan sanggup menolong adik-adik semua di saat terjadi bencana, di saat terjadi kesedihan. Tuhan akan tetap memelihara adik-adik dan Kak Ria. Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik dan juga Kak Ria. Ya, terima kasih. Terima kasih Gaga. Kami merasa dikuatkan dengan ceritamu itu. Kami saat ini sedang sedih karena banyak orang yang sedang sakit corona. Di sekitar kami corona. Kami keluar pun merasa sangat takut. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang sudah memelihara Nabi Elia juga akan memelihara kami semua. Terima kasih ya Gaga. Kok, aku permisi dulu ya Karya. Aku harus melanjutkan tugasku yang lainnya. Kok. Nah, adik-adik, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak. Ya, kita selalu ingat firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita mengalami bencana, kesedihan, mungkin ada teman, sahabat, atau saudara kita yang mengalami sakit karena COVID ataupun sakit yang lain, kita mengalami kesedihan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita, akan memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Yes. Oke, bagi adik-adik, saat ini saatnya kita super ayat. Nah, super ayat kali ini diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Yuk adik-adik, yuk kita hafalkan. Super ayat. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yuk sekali lagi. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, puji Tuhan. Kita sudah super ayat. Nah, sekarang saatnya super quiz. Wah, ini yang paling seru nih, paling ditunggu sama adik-adik semua. Yeay, kita akan super quiz. Adik-adik silahkan siapkan kertas. Ya, adik-adik siapkan kertas dan bolpen. Pensil juga boleh. Pulpen saja lebih bagus ya. Adik-adik silahkan siapkan kertas dan bolpen. Tulis nama adik-adik di kertas tersebut. Lalu jawab pertanyaan dari Kak Ria. Nah, setelah adik-adik menjawab, selesai sekolah minggu ini, adik-adik boleh posting, boleh foto, lalu diposting jawaban adik-adik di grup WA sekolah minggu. Ya.
Jadi sekarang yuk diambil dulu kertasnya yang belum ambil. Kertas apa aja boleh ya. Kertasnya diambil, ambil bolpennya, lalu tulis jawaban dari pertanyaan Kak Ria. Sesudah sekolah minggu, bukan sekarang ya, sesudah sekolah minggu selesai, adik-adik silahkan foto, lalu posting jawaban adik-adik di grup WA sekolah minggu. Nah, nanti oleh Kak Ria, Kak Kiki, ya, akan dipilih mana pemenangnya, gitu ya. Sudah siap semua? Pertanyaan pertama, diambil dari kitab apa cerita kita hari ini? Kitabnya saja. Diambil dari kitab apa cerita kita hari ini? Oke, sudah ditulis semua? Soal nomor 2. Siapa nama raja dan ratu yang ada di dalam cerita tadi? Siapa nama raja dan ratu yang ada di dalam cerita tadi? Oke, silahkan ditulis dulu ya. Soal nomor 3. Raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, apakah itu? Raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apakah itu? Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang dikatakan Nabi Elia kepada raja? Nah, masih ingat nggak nih adik-adik? Apa yang dikatakan Nabi Elia kepada raja? Soal nomor 5. Soal terakhir ya, soal nomor 5. Burung gagak, tadi kita lihat ya burung gagak memelihara Nabi Elia. Memberi makanan pada Nabi Elia. Nah, makanan apa yang diberikan burung gagak pada Elia, pada Nabi Elia? Ya, makanan apa yang diberikan burung gagak kepada Nabi Elia? Itu soal terakhir. Oke, 5 soal saja sudah semuanya. Ya, disimpan dulu jawabannya. Nanti kalau sudah selesai sekolah minggu, adik-adik boleh foto, kemudian kirim ke grup WA sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan membuat super aktivitas. Ya, super aktivitas. Yeay, super activity. Lalu aktivitas apa ya yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik kita akan membuat burung. Supaya kita mengingat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita akan membuat burung, nanti adik-adik boleh lihat, cermati bagaimana caranya. Kemudian adik-adik nanti boleh membuat itu di rumah, ya, membuat di rumah, kemudian kalau sudah jadi boleh difoto dan dikirimkan kepada Kak Ria. Nah, nanti bisa ya, kalau sudah selesai difoto, dikirim ke grup WA sekolah minggu. Oke, membuat burungnya bagaimana Kak Ria? Sebentar, Kak Ria tunjukkan bagaimana membuat burungnya ya. One, two, three. Use the paper crafts.
Sudah ya adik-adik, nanti adik-adik boleh praktekkan sendiri di rumah, pakai ya kertas lipat atau kertas warna-warni, dan adik-adik boleh buat kreasi burung seperti yang adik-adik suka. Begitu ya, nanti silahkan difoto, dikirim ke grup WA Sekolah Minggu. Oh iya, jangan lupa, yang ayat hafalan tadi, super ayat, adik-adik boleh rekam ya, boleh rekam, adik-adik menghafalkan super ayat, kemudian dikirim ke grup WA Sekolah Minggu. Nah, nanti Kak Ria dan Kak Kiki akan melihat yang paling bagus akan kita beri hadiah. Oke? Ya, kita ulang sekali lagi deh super ayatnya. Ya, super ayatnya diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita sudah selesai sekolah minggu. Oh iya, lupa. Tadi di mana ya? Kimon ya? Kimon. Aduh. Kita cari Kimon dulu adik-adik sebentar. Ini Karya mau lanjut ke rumah Oma. Kalau Kimonnya ketinggalan, pusing Karya. Kimon. Kamu di mana Kimon? Kimon di mana? Aku di sini Karya, mau pisah. Aduh, kamu ya tadi kemana aja? Kita udah selesai, kita mau jemput Oma dulu. Ayo, siap-siap pakai lagi maskernya, kita berangkat lagi. Say goodbye dulu sama adik-adik, taruh dulu pisangnya ya. Oke, sampai jumpa adik-adik, sehat selalu ya. Sampai jumpa, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Ya, setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Ria, kita belajar ya adik-adik bahwa selalu ada pengharapan di tengah bencana. Seperti kita belajar sama Elia yang selalu setia sama Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan ketika ada musibah kekeringan 3,5 tahun. Ternyata Tuhan memberikan pengharapan dan memberikan mujizat melalui Elia dan memakai Elia di tengah bencana. Kita tidak boleh takut, adik-adik tetap berdoa, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan senantiasa akan menyertai kita, anak-anaknya yang terus setia sama Tuhan. Nah, sekian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kak Abel dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan pujikan lagu Selesailah Sekolah Minggu ya. Kita akan berjumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Tetap sukacita, tetap sehat untuk kita semua, dan tetap bersukacita menjadi anak-anak Tuhan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah dalam usahanya memutus mata rantai virus corona sehingga segera lenyap dari muka bumi. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami supaya terhindar dari sakit penyakit. Berkati orang tua kami di dalam menjalankan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau limpahkan kepada kami melalui orang tua kami. Saat ini kami juga berdoa untuk teman yang sedang sakit ataupun sedang proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan
Engkau telah sertai ibadah pagi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.